Soal pertama, seorang anak bernama Intan dalam 1 menit dapat membuat 10 simpul pita. Intan dalam 1 menit ada 10 simpul. Kemudian, Joko dapat membuat 2 kali lipatnya. Berarti dalam 1 menit, si Joko ini dapat membuat 20 simpul. Jika Intan mulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko, dan keduanya selesai setelah Joko bekerja selama 1 jam, maka banyaknya simpul yang dihasilkan keduanya adalah, jadi Joko bekerja selama 1 jam. Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Kalau Joko bekerja 60 menit, dan 1 menitnya ada 20 simpul, ya tinggal kita kalikan aja. 60, ya kan? Nah, si Intan, karena dia mulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko, dan Joko berhenti bekerja selama 1 jam, berarti, iya, 15 menit ditambah waktunya si Joko. Si Joko 60 menit. Jadi total Intan bekerja ada 75 menit. Maka di sini kita kali 75. 10 kali 75, 750. 20 kali 60, 1200 ya. Kita tambahkan, ini 0, ini 5, ini 9, ini 1. Jadi, banyaknya simpul yang dihasilkan adalah 1950. Lanjut, soal kedua tentang deret. 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19. Dua angka berikutnya apa? Kalau deretnya agak banyak, seperti ini, biasanya polanya itu bukan lompat 1. Ya, coba kalau kita lompat 1. Nah, 42 ke 13 kurang. Ya kan? Kemudian 13 ke 19 tambah. Kemudian 19 ke 49 tambah. 49 ke 19 kurang. Nah, ini tetap, ya kan? Jadi ada ketidakkonsistenan pola. Coba kalau kita ambil lompat 2, 42 ke 19, kemudian ke 19, kemudian ke 56. Kelihatan kan? Nggak konsisten. Nah, sekarang kita coba lompat 3. 42, ya kan? 49, 56. Nah, ini titik-titik di sini berapa? 42 ke 49 kita tambah 7. 49 ke 56 juga tambah 7. Nah, 56 ke sini harusnya juga tambah 7. 56 tambah 7 berapa? 63 ya. Oke, sudah kelihatan jawabannya yang C. Kalau udah yakin ya nggak perlu diteruskan. Karena kita lagi belajar ya, coba kita lihat. Lompat 3 berarti sekarang kita ambil 13, 19, 25, dan titik-titik yang kedua. 19, 13 ke 19 kita tambahkan 6. Kemudian 19 ke 25 juga tambah 6. 25 ke titik-titik yang kedua juga ditambah 6. Berapa? 31. Kalau ditanyain 3 angka berikutnya. Nah, angka ketiga di sini berapa? Kita lihat lagi polanya. Di sini 19, di sini juga 19, di sini juga 19. Kalau begitu, ini polanya tetap. Maka titik-titik yang ketiga nantinya diisi dengan angka 19. Nah, seperti itu. Soal ketiga, 1, 2, 3, 9, 10, 11. Dua angka berikutnya berapa? Lihat deretnya tidak terlalu banyak, ya.
Jadi, ini kita lihat polanya kalau lompat 1. 1 ke 2, kita tambah 1. 2 ke 3, tambah 1. Kemudian, 3 ke 9 itu artinya kan, 9 itu boleh kita buat menjadi 3 kuadrat. Ya kan? 9 ke 10, ini 3 kuadrat ya. 9 ke 10 tambah 1. 10 ke 11 tambah 1. Ya kan? Coba kita perhatikan polanya. Sudah agak konsisten kayaknya. Ya kan? Tambah 1, kemudian kita kuadratkan angka sebelumnya. Ini tambah 1, kita kuadratkan angka sebelumnya. Berapa itu? Iya, 11 kuadrat. 11 kuadrat adalah 121. Ya, sudah kelihatan jawabannya yang D. Kemudian balik lagi polanya tambah 1. 122. Nah, pas jawabannya yang D. Soal keempat, jika X-nya berada antara min 2 sampai 6, dan Y-nya juga antara min 2 sampai 6, maka kita lihat di sini yang diminta adalah X tambah Y semuanya. Maka kita tambahkan ujung dengan ujung. Min 2 ditambah min 2. Berapa? Min 4 kan? Di sini X tambah Y. Kemudian 6 kita tambahkan dengan 6, 12. Seperti itu. Sehingga kita pilih jawaban yang A. Gimana kalau dia misalnya ya, ditanya X dikali Y. Nah, intervalnya berapa? Caranya adalah kita kali X dengan Y. Kita cari, ini syaratnya adalah terkecil sampai terbesar untuk batas nilai XY-nya. Ini kan juga terkecil sampai terbesar, seperti itu. Jadi kalau perkalian, min 2 kita kalikan min 2. Positif 4. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan 6. Negatif 12. Selanjutnya, 6 kita kalikan dengan negatif 2. Negatif 12. Kemudian, 6 kita kalikan dengan 6. 36. Lihat, kalau yang ditanya adalah perkalian XY, kita cari yang terkecilnya yang mana? Min 12 kan? Iya, min 12. Di sini XY, terbesarnya berapa? 36. Seperti itu. Ini kalau ditanya interval XY, X kali Y. Lanjut, kecepatan rata-rata mobil A 5 jam pertama yaitu 30 km per jam. Dan tiap jam berikutnya kecepatannya bertambah 10 km per jam. Pada kecepatan 80 km per jam, terjadi kecelakaan. Berapakah kecepatan rata-rata mobil A mulai awal ia berangkat hingga kecelakaan terjadi? Nah, jadi kita buat di sini waktu, satuannya jam, ini kecepatan, satuannya kilometer per jam. Dan di sini kita akan mencari jarak. Nah, 5 jam pertama berarti selama 5 jam, itu kecepatannya adalah 30 km per jam. Dan tiap jam berikutnya, kecepatannya bertambah 10 km per jam. Ya. Nah, tambah 1 jam. Kecepatannya bertambah 10 km per jam. 30 tambah 10, 40. Ya kan? Tambah lagi 1 jam. Jadi 50. Tambah lagi 1 jam. Jadi 60 km per jam. Tambah 1 jam, 70. Tambah 1 jam lagi, 80. Nah, pada kecepatan 80 km per jam ini terjadi kecelakaan. Yang ditanya berapa kecepatan rata-rata. Jadi untuk menentukan rumus jarak itu adalah
kecepatan kali waktu. Ingat aja Jokowi gitu ya. Nah, kita cari dulu jarak tempuhnya. Tinggal kita kalikan aja. Kecepatan dikali dengan waktu. 30 kali 5, 150 ya. 40 kali 1 jam, 40. 50 kali 1, 50. 60 kali 1, 60. 70 kali 1, 70. Yang ini 80. Berarti total jaraknya adalah 150 tambah 50 jadi 200. 40 tambah 60, 100. Sehingga total ini 300. Ditambah lagi 80, 70 tambah 80 adalah 150. Yang ini tadi 300. Jadi total jarak tempuhnya adalah 450 km. Untuk menentukan kecepatan rata-rata, itu rumusnya adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Jarak totalnya kan, mana nih? Jarak totalnya 450 km. Dibagi waktu total 5 jam tambah 1 jam, jadi 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam. 450 bagi 10 adalah 45 km per jam. Jadi jawaban yang tepat yang C. Kalau udah paham dengan materi ini ya nggak perlu dibuat kayak gini. Soal ke-6 ini kayaknya nggak perlu dicari. Dilihat aja langsung ketemu jawabannya yang C, ya kan? Coba. 56% dikali 35 dikurang 35% dikali 56. Ingat, A persen dikali B itu sama saja dengan B persen dikali A. Sama. Nah, yang ini, kalau kita mau buat 35-nya di depan, 35% dikali 56. Sama aja. Dikurang 35% dikali 56. Nah, ini dua angka yang sama. Satu positif, satu negatif. Ya, saling menghabiskan. 0. Ya. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan, ya, jawabannya yang mana? Sila keempat berarti yang ini ya, kerakyatan yang dipimpin. Berarti lambangnya adalah kepala banteng. 8. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi, terutama dalam bidang, jawabannya yang C. Penuntutan sekaligus penyidikan. Sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi. Soal ke-9 dan 10 sebagai PR aja.